Baik, masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra JC, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JC edisi hari ini 19 Mei 2021. Tentunya bertepatan juga dengan hari Rabu. Mudah-mudahan Mitra JC selalu semangat ya, walaupun siang hari ini cuaca cukup agak panas di luar ya. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana kita pada siang hari ini Mitra JC, karena Radio JIC atau JIC TV serta JIC Channel menghadirkan satu program mengenai Spirit JIC yang tentunya ini adalah upgrade diri di era teknologi. Tema kita hari ini yakni work-life balance atau beribadah, bekerja, bermain. Nah, bersama Mbak Malinda Putri Kusaini, ya, Kepala Unit Bisnis STO Pademangan Witel Jakarta Utara. Jadi hari ini akan berbagi bersama kita di sini, dan tentunya Mitra JC kita juga berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita. Silakan kirimkan pertanyaannya di 081215549288 atau silakan komentar di kolom chat yang ada di Facebook kita saat ini live melalui Radio JIC, dan nanti kita juga akan upload siaran ini di YouTube channel kami JIC TV ataupun JIC Channel. Langsung saja kita akan menyapa Mbak Malinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Minal aidin wal faidin ya. Ya, kemarin baru lebaran ya. Baru lebaran buat Mitra JIC juga, kita juga minal aidin wal faidin. Bang Dipo juga nih kali pertamanya siaran setelah momen Idul Fitri kemarin iya gitu ya. Habis mudik ya? Habis mudik. Nggak boleh mudik loh katanya. Iya ya. Mbak Malinda mudik? Oh, tentu saja tidak. Tentu kan larangan saja. Pemerintah tidak boleh mudik, jadi saya mematuhi. Iya, alhamdulillah ya. Jadi nampaknya juga Mitra JC nggak mudik, jadi banyak sekali yang menghabiskan waktunya di rumah dan memegang handphonenya, kemudian memijat-mijat handphonenya untuk senantiasa dia main internet. Betul. Nah, IndiHome menjadi salah satu solusi buat Mitra JC, salah satu jaringan internet yang luar biasa yang sudah kita kenal lah di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai work-life balance, beribadah, bekerja, atau bermain. Nah, apakah kita harus memilih di antara tiga hal tersebut? Nanti kita akan bahas bersama Mbak Malinda. Tapi sebelumnya Mbak Malinda, karena ini adalah pertemuan pertama ya di Radio JIC, di JIC TV. Nah, silakan untuk pertama kalinya menyapa dulu Mitra JIC di Radio di kediamannya masing-masing untuk mendengarkan siaran kita. Oke, baik. Halo Mitra JIC, perkenalkan nama saya Malinda Putri Kusaini. Saya biasanya dipanggil Malinda. Umur saya sekarang 25 tahun. Wow, sekarang, masih muda ya? Alhamdulillah masih muda ya hitungannya ya. Iya ya. Sekarang saya bekerja di Telkom Indonesia. Tepatnya saya menjadi Kepala Unit Bisnis Telkom di lokasi STO Pademangan gitu. Nah, jadi masih wilayah Jakarta Utara. Betul. Oke, jadi Mbak Malinda ini sudah di usia mudanya sudah menjadi Kepala Unit Bisnis STO Pademangan Jakarta Utara ya. Backgroundnya seperti apa dulu? Dulu saya lulusan dari Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Komunikasi. Okay. Nah, mungkin tadi dibilang wah baru masih muda sudah jadi Kepala Unit Bisnis Telkom gitu. Nah, tapi mungkin Mitra JIC itu mungkin perlu tahu juga apa sih Kepala Unit Bisnis Telkom itu tuh apa sih pekerjaannya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saya bisa menjelaskan, jadi kalau misalnya mungkin Mitra JIC taunya kalau di bank gitu ada kepala cabang, kepala ranting. Kalau misalnya Kepala Unit Bisnis Telkom itu seperti kepala cabang untuk Telkom di area level kecamatan gitu. Jadi seperti yang udah saya sebutkan tadi, saya kepala STO di Pademangan. Jadi saya di Kecamatan Pademangan, segala yang berhubungan dengan Telkom di sana itu menjadi tanggung jawab saya gitu, Mas. Terus udah gitu di Pademangan itu ada beberapa kelurahan, Pademangan Timur, Barat, Ancol, Gunung Sahari, itu semua di bawah naungan unit bisnis saya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Mas pernah lihat nggak kayak di mall-mall ada yang bagi-bagi brosur, ya, betul, atau kayak misalnya di pinggir jalan ada yang booth IndiHome gitu kan ya. Itu juga menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala unit bisnis di daerah itu gitu. Atau mungkin tadi kayak ngeliat-liat teknisi di jalan lagi narik-narik kabel, atau kalau misalnya kadang ada yang komplain malah. Ada yang komplain, marah-marah, ada gangguan, tiba-tiba kucuk-kucuk teknisi datang gitu. Itu juga termasuk dalam wilayah unit bisnis tanggung jawab saya seperti itu. Jadi kurang lebih begitu penjelasannya apa yang sudah berapa lama bergabung kalau gitu, kalau sekarang usianya 25 tahun? Saya bergabung di Telkom mungkin dari tahun 2000
berapa ya, 3 tahun lalu kalau nggak salah gitu. 3 tahun yang lalu. Saking udah cintanya sama pekerjaan mungkin sampai lupa udah berapa lama ya, rasanya kayak baru kemarin masuk Telkom ya. Iya. Kalau jam kerjanya gimana di Telkom? Kalau di Telkom itu work hours-nya every weekdays, Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah untuk weekend biasanya tetap monitor, tapi tidak memiliki kewajiban bagi saya tidak memiliki kewajiban untuk datang ke kantor seperti itu. Oke. Kenapa Bang Dipo juga tanyakan mengenai jam kerja? Karena ini berkaitan dengan tema kita hari ini, antara bekerjaan, beribadah, serta bermain. Nah mungkin pilihan salah satunya adalah Mbak Linda ini ya menganggap sebuah pekerjaan ini apakah termasuk bermain juga atau beribadah juga di dalamnya atau betul-betul bekerja. Nah, saya ingin tahu dulu nih mengenai tema kita hari ini adalah work-life balance. Nah, boleh dong diceritain buat mitra JC yang saat ini mendengarkan, itu seperti apa sih work-life balance itu? Oke, mungkin work-life balance tuh menurut saya sebenarnya kalau misalnya dijelaskan gitu secara deskripsi, work-life balance tuh kalau kita tanya ke individu kita, apa sih artinya gitu, kadang kan bingung juga mendefinisikannya gitu. Karena menurut saya sebenarnya work-life balance itu sangat unik kepada pribadi masing-masing bagaimana mendefinisikannya gitu. Karena apa yang menurut saya titik balance dan mungkin menurut Bang Dipo gitu balance, mungkin berbeda gitu, dan apa yang menurut saya balance dan mungkin bagi orang lain tidak. Nah begitu juga sebaliknya. Tapi yang bisa dipahami bersama menurut saya ketika work-life balance itu adalah ketika sudah menemukan titik bahwa bagaimana kita bisa sama-sama memprioritaskan dan tahu prioritas dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi seperti itu. Jadi ketika udah nemu equilibriumnya di mana sama-sama tahu apa yang harus dilakukan di kantor dan sama-sama di kehidupan pribadi, menurut saya itu ketika sudah menemukan work life balance seperti itu sih. Oke, ini berkata kayak hobi dan bakat ya. Jadi itu bertemu gitu ya antara apa yang kita suka dan apa yang kita kerjakan itu sejalan sehingga kita melakukannya dengan enjoy gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kayak kenapa work life balance itu is really important karena bukan hanya bagi pribadi ya, bahkan katanya kalau menurut beberapa penelitian tuh work life balance bagi kantor tuh juga bermanfaat gitu bagi perusahaan, karena ketika karyawan-karyawan di perusahaan itu sudah menemukan apa yang menurut mereka balance, mereka juga akan lebih produktif di dalam pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya di rumahnya atau di kehidupan pribadi dia tidak merasa fulfilled, mungkin dia nggak punya waktu buat di kantornya untuk bekerja secara produktif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya di kantor udah capek banget, burn out, kayak don't know what to do anymore, nggak suka sama pekerjaannya, itu kita akan kehilangan waktu buat melakukan hal-hal yang kehidupan pribadi kita karena udah keburu capek gitu mentally di kantor gitu kan. Betul. Kalau menurut Bang Dipo emang work life balance setuju nggak sama apa yang saya katakan? Setuju banget ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita kerjakan dengan enjoy, kemudian juga sesuai dengan apa yang kekinian, apalagi sekarang anak muda kan agak susah ya untuk disesuaikan. Jadi kalau kita sesuaikan ini misalnya dengan suasana kantor yang lebih nyaman, lebih asik, lebih kekinian, itu lebih enjoy dalam bekerja. Mungkin itu kali salah satunya ya. Betul. Nah terus tadi kan Bang Dipo juga udah menyinggung tentang generasi kayak anak muda gitu. Nah sebenarnya work life balance itu juga dari yang saya baca banyak juga menyinggung tentang generation gap gitu. Jadi kayak misalnya bagi saya nih sebagai milenial atau bahkan saya kan kelahiran 96, hitungannya udah Gen Z gitu. Mungkin beda juga work life balance menurut Bang Dipo, atau mungkin bagi orang tua saya juga berbeda. Jadi misalnya contohnya orang tua saya kan mungkin hitungannya baby boomers pada masanya, dan mungkin baby boomers itu kan pada masanya orang tuh cari kerja tuh susah banget kan, zaman dulu zaman krisis gitu. Sekarang mungkin orang relatively it's easier to find work, tapi zaman dulu tuh kerja jadi buruh aja mungkin tuh udah susah. Jadi orang zaman dulu pas zaman baby boomer tuh mungkin dengan bekerja dari jam 10 sampai jam 10 malam lagi tuh mereka lebih it's okay for them to do that gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan era modern seperti ini, ketika orang juga sudah punya kebebasan buat berkata dan jam kerja itu lebih, tuntutan untuk work life balance-nya lebih tinggi gitu. Jadi mungkin zaman dulu orang kayak misalnya mungkin manajer saya di kantor, dia weekend kerja
it's fine for them gitu. Tapi mungkin bagi anak muda seperti saya gitu harus tahu kapan bekerja dan kapan tidak gitu Mas. Jadi ya pasti beda-beda lah secara generation apa yang menurut mereka work life balance gitu. Tapi kalau sekarang seolah-olah work life balance tuh hanya untuk anak muda, padahal yang dewasa pun yang mungkin generation before that juga dulu ada work life balance, tapi mungkin definitionnya berbeda dengan yang kita punya sekarang saat ini. Iya, memang segala sesuatu kalau kita definisikan, makanya di awal dikatakan oleh Mbak Malinda ya. Jadi ini menurut pribadi begitu ya, memaknai dari work life balance itu. Jadi semua orang memiliki makna yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan itu gitu ya? Harus bisa balance antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang skala prioritas nih, work life balance itu seperti apa? Kita bekerja, ada yang ingin saya bekerja karena ibadah, atau saya ingin bekerja karena ini ada bermain gitu, sambil bermain lebih enjoy dan relax, atau lebih kepada hobi. Nah, kalau Mbak Malinda sendiri melihat ini seperti apa gitu? Tadi itu ya kayak beberapa pilihan, ada ibadah, terus bekerja, atau hobi begitu ya? Hobi, keluarga ya. Mungkin kalau dirunut skala prioritas pasti yang pertama tentu saja ibadah gitu ya. Dulu pas saya kerja di tempat lokasi kerja saya sebelumnya kan saya ke kantor tuh naik ojek ya loh, jadi curhat. Nah terus ketika saya jalan itu di arah ke kantor saya tuh ada sebuah billboard. Billboard itu bilang gini, setiap pagi tuh saya diingetin katanya kita tuh ya, saya sebagai muslim juga sangat resonates with what that billboard said gitu. Katanya kita tuh hebat kita tuh mampu bukan karena kita bisa hebat sebagai manusia gitu, tapi karena Allah membuat kita mampu gitu billboardnya katanya. Setiap pagi tuh saya diingatkan dengan billboard itu pas dulu mau ke kantor. Nah, daerah mana tuh? Dulu saya di Bandung kerjanya. Di Bandung ya? Di Bandung. Setiap pagi saya diingatin gitu kayak dulu mungkin ngerasa saya tuh kerja hebat banget udah bisa gini gitu, tapi pas ngeliat billboard itu oh iya benar juga ya, itu saya tuh mampu bukan karena saya sebagai manusia tuh hebat, tapi karena nilai ibadah Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat saya mampu mengerjakan itu gitu. Nah makanya kenapa it's really important untuk put ibadah first dalam skala prioritas kita dalam kehidupan gitu. Nah berikutnya mungkin ibadah, terus berikutnya tadi apa ya, keluarga. Jadi berikutnya bagi saya sih keluarga ya, karena kalau kata orang kalau misalnya kita di kerjaan gitu, kalau misalnya kita nauzubillah min zalik meninggal gitu, besok juga udah ada yang ngegantiin gitu. Betul. Tapi the love dan keakraban, kehangatan yang didapatkan di rumah tuh tidak bisa tergantikan gitu. Jadi that's why after ibadah kita menurut saya sangat penting untuk memprioritaskan orang-orang kita cintai, itu bisa keluarga atau pasangan atau sahabat kita seperti itu. Karena ya mungkin itu juga yang akan menjadi reason kenapa kita bekerja gitu. Setuju nggak Bang? Setuju banget. Jadi kalau misalnya kita tahu nih prioritas kita untuk keluarga, ketika kita bekerja kita tuh tahu niatnya apa, karena segala sesuatu kan emang harus diniatin ya Bang. Kalau misalnya kita pergi ke kantor nih, aduh ngapain ya gue ke kantor ya. Kalau misalnya ibaratnya saya kerja di Telkom untuk IndiHome gitu, menurut saya itu sangat luas sekali pengertiannya, dan mungkin nggak selalu membuat saya termotivasi setiap harinya. Tapi ketika saya bekerja untuk keluarga gitu, makanya di sini work life balance juga sangat penting. Makanya ketika saya meniatkan saya bekerja untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, mungkin ya saya juga jadi punya alasan, I want to work for my family. Saya pengen membuat keluarga saya bahagia, dan saya juga pengen membuat diri saya bahagia gitu. Jadi itu makanya ke prioritas berikutnya yaitu bekerja gitu. Jadi ya keluarga come first, and then datanglah pekerjaan gitu. Karena ya kalau nggak kerja uangnya dari mana juga kan ya. Betul banget. Benar-benar. Nah makanya di situ juga tadi kan udah nyinggung juga kerja adalah ibadah gitu. Menurut saya juga it's really important untuk melihat pekerjaan kita itu juga sebagai ibadah gitu. Apalagi sebagai saya gitu yang full time-nya memang sebagai karyawan gitu. Kalau misalnya saya memisahkan pekerjaan saya dengan ibadah gitu, nanti saya akan mikir, wah kapan ya saya punya waktu untuk mempersiapkan untuk akhirat saya gitu misalnya. Karena kan misalnya saya bekerja pasti sampai pensiun misalnya. Kalau misalnya saya nggak ada niatan apa yang saya lakukan sehari-hari, that takes like more than 10 hours per day untuk ibadah, maka mungkin akan selalu mencari apa sih arti ibadah saya di dunia itu gitu. Menarik ya, aduh sampai satu kali nafas ya.
Lancar banget ngomongnya ya, ilmu komunikasi soalnya. Aduh. Nah, jadi bener banget ya Mbak Malinda ya. Jadi ketika kita ingin bekerja begitu ya, ibadah menjadi prioritas utama. Keluarga, nah keluarga kadang suka disepelekan bagi orang-orang yang memang terlalu bekerja, padahal nanti endingnya dia juga nanti mengeluhnya kepada keluarga atau ada masalah keluarga. Jadi makanya keluarga itu diposisikan nomor 2. Yang ketiga yang tentang pekerjaan, selanjutnya adalah hobi. Ya. Kalau Mas hobinya apa nih? Hobinya ngomong. Oh, hobinya ngomong. Ya? Jadi balance banget ya dengan pekerjaan ini gitu ya. Jadi kemudian, I love my job banget ya kalau Bang Dipo berarti ya. Iya benar banget ya. Jadi ya berusaha lah untuk bisa balance ya hidup ini gitu ya. Apa yang kita kerjakan ya harus kita sukai gitu ya. Tapi ya sekali lagi sesuai dengan kebaikan. Betul. Emang penting banget sih, maksudnya alhamdulillah mungkin Bang Dipo udah dapat kesempatan bekerja sesuai dengan yang di enjoy jadi ketika pulang ke rumah juga mungkin ada perasaan joy ketika pulang ke rumah karena mencintai apa yang dilakukan gitu. Tapi mungkin bagi semua orang itu nggak melulu berlaku gitu. Kayak misalnya kalau ditanya saya hobinya kalau saya hobinya makan ya basically ya, saya apa ya hobi saya makan gitu. Tapi ya nggak semua orang mungkin bisa jadi food blogger, nggak semua orang bisa jadi food vlogger. Nah makanya mungkin saya berkontribusi di Telkom, tapi saya juga harus punya apa sih hobi saya yang saya inginkan gitu. Jadi ketika saya pulang ke rumah atau misalnya saya bekerja, ya saya misalnya bekerja karena bisa makan enak, atau saya bekerja biar bisa traveling kemana, biar bisa nyobain makanan yang saya punya gitu. Jadi jembatan hobi itu penting banget lah. Jadi kerja saya untuk mensuplai hobi saya gitu. Dan maksudnya saya juga kadang maksudnya iri gitu ya sama orang yang bisa hobi dan kerjaannya tuh menjadi satu gitu. Tapi ya harus bersyukur terhadap kerja yang kita dapatkan dan dilakukan biar bisa menjalankan hobi itu gitu. Jadi saya spiritnya itu sih, kayak ya siapa sih yang hobinya duduk di kantor, kan mungkin nggak ada gitu kali ya. Tapi gitu. Enjoy ya untuk melaksanakan dan kegiatan tersebut. Banget. Alhamdulillah pekerjaan saya brings joy to my life. Dan itu bisa menjadi satu jembatan untuk menggapai cita-cita mungkin ya. Seperti tadi ya bisa beli makan enak. Nah itu kan salah satu caranya. Nah jadi segala sesuatu itu sebenarnya bukan bisa atau tidak. Nah prioritas ya. Jadi ketika kita ngomong masalah prioritas, ini amat sangat penting bagi kita semua ya. Karena hidup itu sebuah pilihan. Kita kaya, kita memiliki uang yang banyak mungkin. Itu karena prioritas kita kepada tujuan tersebut. Nah, kalau Mbak Malinda sendiri melihat hidup ini, bagaimana cara memanage untuk balance itu gitu. Di hari-hari kesibukannya gitu kan. Walaupun masih muda kan saya kira apalagi kerja di sebuah unit yang memang membutuhkan kecepatan gitu dalam bekerja. Kan orang ketika wifi mati maunya cepat begitu ya. Cepat ditangani, tidak ada gangguan. Nah, kalau bagaimana cara memanage waktu antara ibadah dengan hobi, kemudian juga dengan bekerja, dengan waktu bersama keluarga, quality time-nya itu seperti apa? Oke, jadi mungkin lebih ke bagaimana caranya memanage work-life balance gitu ya. Nah, betul banget. Jadi mungkin kalau yang saya banyak dapat miskonsepsi gitu tentang work-life balance, banyak orang yang bilang work-life balance itu harus kerja sama kehidupan pribadi itu di-separate gitu. Jadi really totally different part of life gitu. Tapi saya sih nggak setuju sama konsepsi itu. Jadi mungkin contohnya yang miskonsepsi seperti itu kayak misalnya, work-life balance itu harus seimbang dengan cara memisahkan. Misalnya saya di Telkom misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat. Work-life balance yang salah itu menurut saya itu ketika jam kerja gue bisa dihubungin di WhatsApp atau mau mengerjakan pekerjaan. Tapi di luar jam itu bener-bener hilang, nggak bisa dihubungin sama atasan, weekend kayak nggak tahu lah kemana selalu respon. Menurut saya itu sebuah miskonsepsi yang salah gitu, karena work-life balance itu menurut saya bukan seperti itu, tapi bagaimana bisa mengkolaborate kehidupan pribadi kita terhadap pekerjaan gitu. Nah kalau misalnya terus-terusan kayak tadi gitu, work-life balance-nya harus seperti itu, bener-bener dipisah. Saya merasa mungkin for our whole life nggak akan menemukan balance itu gitu, karena ya itu nggak akan terjadi gitu. Dan maksudnya work-life balance itu nggak melulu tentang harus keluarga jalan, tapi tahu di mana kita harus memprioritaskan pribadi dulu dan tahu di mana pekerjaan dulu, kayak gitu sih Mas. Iya ya. Jadi
ya ada balance di situ ya. Jadi saling apa berkait begitu antara waktu dengan keluarga, dengan pekerjaan. Jadi kalau misal waktu pekerjaan setuju dong. Misal waktu pekerjaan kemudian ada keluarga yang betul-betul mendesak, membutuhkan. Kemudian prioritas kepada keluarga gitu ya. Betul. Jadi menurut saya work life balance itu abstrak karena itu tergantung kepada prioritas. Jadi menurut saya work life balance itu kunci keywordnya adalah prioritas. Bagaimana kita bisa secara bijak dan yang membuat kita bahagia apa prioritas kita dalam hidup kita ini gitu. Dan itu harus dinamis gitu. Kayak misalnya besok saya misalnya ada meeting, ada rapat besar yang saya harus bikin materi, harus nyiapin proposal gitu. Dengan misalnya kalau yang salah itu misalnya dengan dalih work life balance saya hari ini tetap mau pulang jam 5 nggak mau tahu karena gue jam kerja sampai jam 5 padahal besok saya ada meeting besar gitu yang saya harus siapin mungkin sampai malam materinya gitu. Dengan dalih work life balance saya nggak mau tahu saya mau pulang karena ini udah jatah saya buat istirahat di rumah. Menurut saya itu salah gitu. Jadi yang benar adalah kita tahu kali ini pekerjaan saya lebih membutuhkan saya daripada kehidupan pribadi saya gitu. Jadi sekarang gue mau pulang lebih malam karena my work needs me to do more work hours gitu. Jadi saya mungkin bisa lembur atau pulang lebih malam karena menyiapkan materi untuk besok bekerja gitu. Atau enggak misalnya dengan dalih-dalih work life balance gitu. Pulang kerja sampai jam 5. Terus baru jam 4:30 udah packing barang, udah pengen nongkrong sama temen di mall gitu. Kan ya mungkin alasannya karena kayak saya kan juga pengen punya kehidupan pribadi gitu. Itu menurut saya seharusnya tidak bisa seperti itu karena kuncinya adalah tahu kapan kita harus memilih keluarga atau tahu kapan kita harus memilih pekerjaan. Kayak tadi Bang Dipo bilang kan, kalau misalnya kita lagi di kantor ada keluarga sakit, masa kita bilang sama keluarga kita, aduh saya nggak bisa kerjaan banyak gitu ya. Masih ada kerjaan banyak gitu kan. Atau sebaliknya gitu ya, ketika malam sebenarnya jam keluarga, kemudian ada pekerjaan yang menumpuk sehingga besok harus dipresentasikan ya harus bisa memaklumi begitu ya. Iya benar, makanya sebenarnya terkait dengan itu penting juga loh Bang, kayak misalnya mencari orang-orang di lingkungan kita yang mengerti terhadap hal itu yang bisa mensupport kita untuk mencapai work-life balance gitu. Karena work-life balance kan it's not an individual work sebenarnya. Itu kita kayak butuh support dari berbagai lingkungan kita juga gitu loh Bang. Dan ini bukan hanya diri kita, teman, kerabat, keluarga juga harus bisa memahami ini semua. Karena banyak juga orang-orang yang tidak memahami hal ini begitu ya Mbak Malinda sehingga banyaknya konflik di antara mereka dikarenakan tidak ada balance itu gitu. Betul. Nah, untuk pola komunikasinya seperti apa sih Mbak Malinda melihat fenomena yang terjadi misalnya tetap dia dengan kekeh idealisnya bahwa saya jam 5 jam kerja dan sudah tidak boleh diganggu pada saat malam untuk pekerjaan atau sebaliknya begitu. Itu gimana? Kalau menurut saya, kalau yang tadi kayak seperti itu ya, misalnya karena dengan dalih work-life balance dia jam 5, saya nggak mau diganggu. Kalau menurut saya it's fine kalau misalnya, kalau misalnya bagi dia itu adalah work-life balance pengertian dia. Tapi menurut saya bisa ditarik lagi kepada tadi pengertian kerja adalah ibadah gitu kan. Kayak misalnya itu kan tanggung jawab kita, misalnya ketika ada kerjaan lebih untuk dikerjakan gitu. Kayak misalnya itu kan kerja itu kan ibadah rezeki yang kita terima ya. Kalau misalnya ternyata dengan memutus kayak gue mau kerja jam segini aja padahal kerjaannya masih banyak menumpuk gitu. Itu kan berarti rezeki yang Allah berikan tidak kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Berarti ada rezeki yang kita ambil bukan sepatutnya kita karena kita tidak bekerja semaksimal mungkin gitu. Jadi mungkin harus tahu juga kita tanggung jawabnya seperti apa dan bagaimana lingkungan kita dapat memahami hal tersebut. Makanya kayak yang tadi saya bilang harus dikomunikasikan gitu ke kerabat kita. Kalau misalnya ya saya memang harus melakukan ini agar kita bisa melakukan hal-hal lain yang lebih membuat kita bahagia. Iya. Intinya ada keterbukaan di dalamnya, ada kejujuran di dalamnya, ada komunikasi yang baik ya antara satu dengan yang lainnya karena sekali lagi work life balance itu tidak bisa individual tapi betul-betul teamwork gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menyapa dulu Mitra JC yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini dari David Puspo. Kak, gimana orang yang hobi mikir kalau kerja di suatu pekerjaan yang butuh banyak ngomong?
Nah, ini gimana orang yang hobi mikir kalau kerja di suatu pekerjaan yang butuh banyak ngomong. Jadi pekerjaannya ngomong terus. Gimana untuk orang yang hobi mikir? Bisa dimengerti nggak ini pertanyaannya? Coba boleh dijelaskan lagi nggak, Bang? Ya, gimana orang yang hobi mikir kalau kerja di suatu pekerjaan yang butuh banyak ngomong begitu. Biasanya kan kalau ngomong berpikir itu mungkin kurang balance bagi si penanya. Nah, gimana untuk bisa mikir tapi kita ngomongnya banyak gitu? Oh, coba. Mungkin Mbak Malinda kan orang yang suka ngomong misalnya ya sebagai ilmu komunikasi lah lulusan Unpad gitu. Nah, gimana caranya untuk membalancekan ketika kita ngomong tapi berpikir juga jalan begitu? Maksudnya sambil apa namanya? Sambil berjalannya kita bicara, sambil di situ juga kita berpikir. Kalau tadi kan Bang Dipo bilang Bang Dipo hobinya ngomong nih. Kalau Bang Dipo sendiri gimana coba? Sebelum saya menjelaskan, kita sharing nih dari Bang Dipo gimana, dari saya gimana coba? Iya ya, ini termasuk hobi ya untuk apalagi kayak profesi seorang penyiar yang memang harus ngomong. Tapi memang kalau ngomongnya seorang penyiar itu juga sebenarnya mikir juga sih sambil berpikir. Ya jadi yang kalau kita harus balance ya itu ya kita harus banyak ini sih ya. Harus lebih banyak mendengarkan ya. Harus lebih banyak mendengarkan karena Allah ciptakan kita dua telinga, satu mulut. Artinya kita seharusnya sebenarnya harus lebih banyak mendengarkan sehingga apa yang kita sampaikan begitu. Dan ini menjadi satu aspirasi juga buat orang yang mendengarkan kita begitu. Oke. Kalau Mbak Malinda sendiri seperti apa dan bagaimana? Nah, kalau dari Bang Dipo kan tadi mungkin banyak listening, itu juga really good advice. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain, mungkin kita juga akan ke-trigger mau merespon apa terhadap komunikasi tersebut dari yang disampaikan. Tapi menurut saya the most important thing adalah untuk mempersiapkan diri sebelum kita melakukan aktivitas berbicara itu gitu. Jadi ada yang namanya istilah komunikasi asertif gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang diinginkan secara tenang dan udah mindful gitu. Kita udah tahu apa yang mau kita ucapkan. Jadi itu sih minimal yang saya lakukan gitu. Jadi ketika memang ada pekerjaan yang menurut saya menuntut saya berbicara banyak, ibaratnya saya ketika saya di lapangan, ketika saya di area saya kan saya mungkin ada aktivitas untuk nge-briefing teknisi atau apel bersama Salesforce. Itu pasti saya terus-terusan harus berbicara, mau ngomong apa sih sama anak-anak ini, mau berbicara apa sih, memberikan arahan apa gitu. Yang saya lakukan adalah I really prepare myself the day before atau mungkin minimal 15 menit sebelumnya gitu. Jadi ketika kita udah tahu nanti tuh bakal bicara apa, udah tahu plotnya mau ngomong apa, nanti ketika udah tiba waktunya ngomong, itu kayak udah ada ininya lah pointersnya di kepala kita, jadi tinggal dilafalkan saja apa yang di pemikiran kita. Jadi the most important thing adalah untuk mempersiapkan sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong itu langsung aja keluar dari mulut kita gitu, karena mungkin nggak akan nyampe apa yang sebenarnya pengen kita katakan gitu. Jadi it's really important to prepare. Pasti Bang Dipo juga sebelum ada di sini kan pasti pasti. Malinda tuh siapa sih? Saya juga mungkin nge-search apa JIC itu apa gitu. Atau misalnya work life balance itu saya menggali di diri saya apa sih bagi saya work life balance, dan makanya bisa saya sharing ke mitra di JIC di sini karena saya juga udah mempersiapkan sebelumnya. Jadi pastikan dirinya siap-siap dulu sebelumnya. Jadi nggak langsung asbun lah gitu. Asal bunyi. Asal bunyi gitu. Ya, saya mengingat satu kisah begitu ya, Steve Jobs ketika dia ingin presentasi satu produk Apple-nya begitu ya. Dia 3 bulan untuk mengonsep apa yang ingin dibicarakan 3 bulan untuk membicarakan 1 jam. Tapi 1 jamnya dia bicara itu menggetarkan dunia pada saat itu. Ya artinya ya benar banget apa yang disampaikan oleh Mbak Malinda bahwa apa yang kita sampaikan ya itu harus betul-betul kita kuasai sebenarnya. Jadi antara bicara atau omongan dengan berpikir itu balance begitu ya. Mungkin itu jawaban dari untuk David Puspo yang sudah bergabung hari ini. Kita akan bicara mengenai lagi tadi yang terakhir kita bicara mengenai cara memanage waktu gitu ya agar bisa work life balance itu bisa tercapai. Nah, pesan untuk kaum muda itu seperti apa nih? Yang kesulitan soal time management ya, biar karir bagus tapi hobi dan waktu buat keluarga tetap berjalan. Nah, kalau Mbak Malinda sendiri melihat seperti ini, seperti apa Mbak Malinda melakukannya begitu? Jadi mungkin
apa ya kayak kunci utamanya gitu. Iya, terutama buat anak-anak muda ya, anak-anak muda yang sebenarnya anak-anak muda nggak boleh agak males ya, harus rajin, fight. Ya. Apalagi zaman sekarang udah pengen industri 5.0 ya. Iya. Udah sih nggak, soalnya 4.0 udah mulai lewat lah. Udah mulai mau gitu berkembang gitu ya. Nah ini gimana nih Mbak Malinda melihat hal ini? Jadi mungkin saya sebagai sesama anak kaum muda iya, gitu ya, kaum milenial, sebagai kaum milenial yang mungkin resonate juga gitu terhadap kayak finding what is work life balance gitu. Jadi yang paling utama itu menurut saya adalah know yourself. Jadi tahu diri sendiri tuh maunya apa, so you can make priorities in your life gitu. Jadi harus tahu saya tuh maunya apa sih di kehidupan saya gitu. Jadi saya bisa lebih bahagia dengan prioritas yang saya butuhkan, saya ciptakan gitu. Kayak misalnya contohnya misalnya saya tahu saya itu pengen kehidupan yang dekat dengan keluarga gitu. Jadi saya tahu ketika seperti ini saya harus mengambil tindakan seperti ini gitu. Jadi ketika udah tahu kamu maunya apa, time managementnya juga menjadi lebih baik gitu sih Bang. Baik, ini ada pertanyaan lagi, ini dari Lala Siregar 17. Iya, Mbak Malinda, cara memprioritaskan ibadah gimana Kak? Kadang masih suka males dan suka menomorduakan. Tadi kan bicara tentang work-life balance itu ibadah nomor 1, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah bekerjaan, yang keempat adalah hobi. Nah, ini gimana cara memprioritaskan ibadah itu sendiri? Kalau terkait ibadah ya dan cara memprioritaskannya, mungkin saya pengen sharing dulu bahwa memprioritas ibadah dalam bekerja itu mungkin banyak faktornya terhadap lingkungan juga gitu. Alhamdulillah saya sekarang bekerja di perusahaan yang dikelilingi dengan orang-orang yang juga memiliki spirit yang sama, bahwa ibadah itu sangat penting di kehidupan gitu. Jadi mungkin cara memprioritaskannya adalah dengan mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa ya diri saya itu memang itu prioritas saya gitu. Jadi misalnya ketika lagi rapat ada azan gitu, sudah waktunya sholat, kita harus bisa mengkomunikasikan this is the time for me to pray gitu. Jadi harus bisa mengkomunikasikan bahwa saya punya prioritas yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Kayak misalnya sholat 5 waktu kan itu udah wajib gitu, dan makanya kita harus bisa mengkomunikasikan itu ke sekitar kita agar mereka juga memahami bahwa itu menjadi bagian dari prioritas kita gitu. Atau misalnya dikolaborasikan juga gitu, kayak misalnya lagi kerja jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1 gitu. Ya nggak masalah kalau misalnya makannya sebentar aja terus bawa Al-Quran kecil ke kantor terus dibaca di musola gitu, kan bisa melakukan hal seperti itu gitu. Atau misalnya pulang kantor gitu, kalau misalnya lagi pulangnya tepat waktu mungkin bisa ikut kajian atau apa gitu. Jadi bener-bener make time untuk melakukan ibadah tersebut gitu. Dan yang kayak tadi Bang Dipo bilang kan, kayak emang sesuatu tuh harus fight gitu. Kayak misalnya kita juga harus fight untuk apa yang kita inginkan gitu. Kayak misalnya saya juga fight bagaimana caranya ibadah menjadi prioritas dalam kehidupan saya gitu. Dengan saya make time for it gitu. Oke lah, pasti pulang kerja kan pasti capek ya Bang gitu. Tapi saya tuh ikut kajian dari pulang kerja gitu. Oke, saya capek-capek masih pakai seragam, tapi karena saya pengen menjadikan itu, saya harus fight untuk punya waktu itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah waktu tidurnya berkurang dikit, tapi emang harus di plan gitu loh kehidupan kita seperti itu. Iya, memang kalau kita bicara tentang ibadah, ini kan sebenarnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya ya. Artinya segala sesuatu yang memang kita ingin sukai, kita sukai, memang harus ada kata paksaan. Itu bisa nggak sih kayak gitu konsep? Harus kita paksakan untuk kita betul-betul melakukan sesuatu, terutama dalam beribadah. Kalau menurut saya bahasa paksaan mungkin kurang tepat ya Bang. Soalnya kalau paksaan itu mungkin ada level-level kita agak melenceng dari sesuatu yang sebenarnya harus gitu. Kayak misalnya paksaan itu misalnya saya lagi rapat, kata bos saya nanti dulu 15 menit dulu. Saya memaksa, enggak mau tahu, saya mau sholat sekarang. Itu paksaan. Tapi kalau menurut saya the right way adalah dengan nge-planning gitu. Oke, saya punya rapat jam segini, jam segini, jam segini. Saya bisa sholat jam berapa? Saya hari ini, minggu ini, saya sibuk banget rapat. Saya bisa ikut kajian itu hari apa gitu. Jadi the right way adalah nge-planning. Jadi kita nggak memaksa orang lain untuk ngikutin jadwal kita, atau kita
memaksa diri kita untuk ikut jadwal orang lain karena kita udah punya plan maunya seperti apa gitu. Jadi bener-bener ngeplan lah, kayak emang planning itu penting banget deh untuk menjalankan work-life balance gitu. Karena kalau misalnya kita menjalankan hidup as is aja, kayak oke, gue datang ke kantor hari ini kerja, udah mau ngapain gitu. Kita nggak akan tahu, oh kapan, when do I have my time for my family. Jadi kalau misalnya nggak punya plan, ketika bosnya bilang kamu hari ini kerjain ini ya. Ketika kita nggak punya plan, kita nggak bisa punya jawaban juga. Oh, maaf Pak, mungkin saya bisa kerjain dari rumah karena saya udah ada janji mau ketemu sama ibu saya di rumah gitu. Ketika tidak punya plan seperti itu, kita juga nggak bisa mencapai work-life balance yang diinginkan seperti itu. Iya, jadi segala sesuatu itu perlu yang namanya planning, perlu adanya perencanaan agar jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia, terutama dalam hal bicara juga tadi sempat disampaikan bahwa sebelum kita bicara, sebelum kita ngomong, kalau sebaiknya ya kita betul-betul konsep dengan rapi, jadi apa yang nanti kita keluarkan itu juga kita siap untuk bisa menjawabnya. Seperti hari ini Mbak Malinda luar biasa ini menjawab dengan luar biasa juga ya. Jadi udah ketahuan udah persiapan ya. Aduh, ngomong apa ya gitu. Baik, kita juga sambil menunggu mitra JC yang bergabung pada kesempatan hari ini, baik yang bergabung melalui Facebook ataupun melalui FM di 107.7 FM. Nah, saya ingin sampaikan juga di IndiHome, karena ini kan IndiHome kerjasama dengan Jakarta Islamic Center. Sampai akhirnya kita juga bisa siaran di sini bersama Mbak Malinda di tema tentang work-life balance, beribadah, bekerja, atau bermain. Nah, pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan program IndiHome yang ingin disampaikan gitu? Boleh disampaikan? Oke, mungkin tadi kan kita membahas tentang work-life balance ya. Jadi mungkin yang pengen saya sharing juga gitu. Di Telkom itu ada namanya flexi working arrangement gitu. Jadi mungkin sekarang di era pandemi ini mungkin seluruh perusahaan juga sudah menerapkan kebijakan itu. Jadi flexi working arrangement itu nggak membebaskan sih. Jadi memberikan pilihan bagi karyawannya untuk bekerja dari kantor atau bekerja di rumah atau bekerja di kantor satelit, yaitu mungkin kantor Telkom yang terdekat dari rumah kita gitu. Nah, dengan kebijakan tersebut ya memberikan saya juga lebih keleluasaan untuk mengatur work-life balance yang saya inginkan gitu. Jadi misalnya kadang saya kerja di rumah atau misalnya saya kerja tapi misalnya saya dari luar kota gitu sambil berlibur staycation lah kalau kata anak zaman sekarang ya. Nginep di hotel mana gitu buat kerja gitu, work from hotel. Nah, di situ kadang kan kayak ada kafe-kafe yang internetnya kurang bagus atau misalnya hotelnya jaringannya kurang cepet lah gitu. Nah, sekarang dengan era pandemi seperti ini, Telkom tuh memberikan solusi, Bang, bagi orang-orang yang mungkin dinamis seperti saya atau rekan-rekan lain yang juga flexi working arrangement. Ada namanya Telkomsel Orbit. Udah pernah dengar belum, Bang? Belum, makanya ini hari ini pengen banget denger. Oh iya. Jadi Telkomsel Orbit itu adalah layanan internet dari Telkom yang bekerja sama dengan Telkomsel, yaitu adalah modem yang bisa dibawa kemana aja. Jadi kalau misalnya mungkin mitra JIC tahu kalau misalnya IndiHome itu layanan fixed broadband gitu kan, udah di rumah ada teknisi narik-narik kabel ke rumahnya, terus udah dipakainya di situ aja gitu. Tapi ketika di era pandemi seperti ini, yang kadang kita kantor dari mana atau misalnya ada meeting di mana gitu, ketika layanan internet jelek ya kita nggak bisa bawa IndiHome-nya kemana-mana gitu. Nah, sekarang Telkom memberikan solusi yaitu dengan layanan Telkomsel Orbit. Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana, terus udah gitu nggak ada biaya berlangganan bulanannya gitu. Oke. Jadi ini ada antara Telkomsel dan IndiHome begitu ya. Jadi kan Telkomsel itu kan juga bagian dari anak perusahaan Telkom. Jadi kita berkolaborasi bagaimana bisa memberikan layanan yang memang sedang dibutuhkan masyarakat di era pandemi seperti sekarang ini gitu. Karena kan mungkin dulu sebelum ada pandemi, kita di kantor aja gitu, kita dari internet kantor bisa bekerja atau di rumah aja bisa ngerjain. Tapi kan sekarang lebih dinamis, lebih banyak pilihan untuk bekerja di mana saja gitu. Jadi Telkom bersama Telkomsel memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan melakukan Telkomsel Orbit ini. Dan juga tidak hanya itu, kan tadi seperti yang udah saya sebutkan, tidak ada biaya berlangganan bulanan. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang tinggal di kosan atau di kontrakan, yang kayak misalnya
kalau misalnya di kos-kosan kan nggak selamanya tinggal di situ kan, tapi berpindah-pindah gitu. Kalau misalnya IndiHome kan kayak, aduh gimana nanti saya baru sebulan berlangganan udah berhenti. Nah ini kan Orbit nggak ada biaya berlangganan bulanannya, tapi pakai kuota. Jadi kayak handphone bisa di top up gitu bang. Artinya sekarang kita kalau main internet dengan menggunakan Orbit ini bisa di mana aja kita bisa main internet ya? Betul. Jadi kayak kadang kan misalnya ke kafe gitu, kafe yang enak, tapi orangnya banyak banget, lemot banget, padahal kita mau Zoom atau mau streaming seperti ini kan butuh layanan cepat. Saya pengen punya layanan yang emang saya pakai sendiri, tapi saya tetap bisa ngantor di mana aja. Nah ini si Orbit ini bisa gitu, dan saya juga nggak terikat kalau misalnya harus bayar bulanan, kayak misalnya setiap bulan saya harus bayar 500.000 untuk layanan internet. Padahal kan mungkin kadang saya bulan ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bulan depan saya banyak menghabiskan waktu di luar. Jadi Orbit ini juga lebih fleksibel terhadap pembayarannya gitu. Oke, bulan ini saya mau top up cuma 50 giga, bulan depan 10 giga karena kayaknya saya bakal WFH terus tiap hari bisa pakai IndiHome gitu. Jadi lebih fleksibel untuk pembayarannya juga gitu, selain fleksibel secara location. Nah, untuk bisa kita mengaktifkan Orbit ini, apakah memang harus dari senternya atau masternya dari sana, atau memang kita cukup mendownload aplikasi atau apa? Nah, enaknya Orbit ini semuanya sebenarnya bener-bener mandiri dan DIY, do it yourself gitu. Kalau misalnya mungkin sebelumnya bingung, belum pernah dengar Orbit itu apa, bisa langsung ke website-nya di myorbit.id. Jadi myorbit.id gitu. myorbit.id gitu. Nanti bisa pertama-tama dilihat dulu nih, dimasukin alamatnya, misalnya di sini di GIC alamatnya di mana gitu, di Cilincing ya, di Cilincing, nanti di Koja, nanti dari situ di website My Orbitnya akan nunjukin, oh di Koja itu udah bisa belum Orbit terlayani gitu. Nah nanti muncul pilihannya mau modem Orbit yang seperti apa, nanti baru di situ kita bisa next, pilih alamat pengantaran, nanti tiba-tiba datang ke rumah setelah kita melakukan pembayaran gitu. Jadi semuanya kita daftar mandiri lewat web, terus nanti juga langsung integrated ke handphone kita. Nanti juga pas modem Orbitnya datang, kita tidak perlu dibantu oleh instalasi teknisi. Bisa kita kerjakan sendiri semua di rumah. Gitu. Bang Dipo pengguna IndiHome dan Telkomsel juga kayaknya abis ini langsung pengen daftar nih. Beneran ya Bang, saya catat. Catat ya, tolong catat. Catat. Baik, Mbak Malinda, kita langsung menyapa lagi ini dari Lala Siregar. Assalamualaikum. Kak, cara kita bisa semangat bekerja ketika lagi unmute, gimana Kak? Kadang kita nggak konsekuen dengan target. Nah ini lagi ini ya, nggak konsisten mungkin. Kadang mood kita tuh nggak stabil begitu. Nah itu bagaimana untuk bisa kita semangat bekerja? Saya sih sebenarnya kadang juga sering dihadapi dengan itu. Kadang tiba-tiba ke kantor bangun kayak ngantor lagi gitu. Nah sebenarnya harus kayak recharge energi gitu loh Bang. Sebenarnya kadang kalau dipikir-pikir, apa sih yang membuat saya unmood bekerja? Itu bukan karena fisik saya lelah, bukan karena saya nggak punya motor buat pergi ke kantor gitu. Itu sebenarnya apa yang membuat unmood itu sebenarnya benar-benar dari diri kita sendiri, dari mental gitu. Jadi yang menurut saya bisa dilakukan dan yang saya pribadi lakukan gitu adalah nge-recharge my energy untuk bekerja gitu. Salah satunya dengan melaksanakan hobi atau hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan buat saya. Jadi kayak misalnya saya misalnya suka kucing, ya saya main kucing dulu, atau misalnya saya butuh liburan, misalnya ke Bali atau misalnya minimal ke Ancol lah 3 hari gitu, liburan gitu. Di situ ketika saya udah vacation, terus udah secara pribadi mentally in a better place dan saya bahagia gitu, saya lebih punya energi buat semangat ke kantor lagi gitu. Jadi kalau misalnya emang dari pribadi kita aja nggak bahagia, coba digali lagi apa sih yang membuat kita bahagia, dan mungkin itu yang bisa kita bikin semangat lagi di kantor gitu. Jadi untuk mitra JC ataupun mitra yang saat ini sedang menyaksikan kita, bahwa memang itu sesuatu yang sangat wajar ya. Ketika seseorang itu bekerja, kemudian ada yang namanya fase unmood atau jenuh ya itu lakukanlah hobi yang mungkin dianggap kita suka dan itu lakukan, dan ini bisa membantu, tapi tetap kita harus perbaiki apa kira-kira masalah yang terjadi sehingga bisa mendapatkan solusi. Jangan sampai nanti
udah fresh malah jadi malas bekerja kan, itu yang khawatir ya. Malah udah liburan ke Ancol 2 hari, aku pengen jadi anak pantai aja loh. Itu berarti udah lupa what is the reason for us to work gitu. Nah, tapi sebenarnya jangan sampai harus banyak-banyak exercise diri dan recharge energi in the daily life gitu. Jadi jangan sampai kita recharge energi ketika udah jenuh, Bang. Jadi misalnya kita udah nih kerja terus sampai lupa recharge energi. Terus tiba-tiba sampai titik jenuh yang susah banget ngebangkitinnya lagi buat semangat lagi. Tapi it's a daily work progress yang kita harus selalu recharge energi. Kayak misalnya hal-hal simpelnya nih, ketika emang kerja ya kerja, tapi kalau misalnya emang kita sedang melakukan hobi, bener-bener give time for us to do our hobby. Kayak misalnya kayak tadi saya udah bilang hobi saya makan. Ya ketika saya makan, ya saya nggak sambil main handphone gini, aduh ada email kerjaan apa ya gitu. Tapi bener-bener oke, saya nikmatin dulu makanannya. Jadi saya bener-bener menikmati dan bisa merasakan kesenangan dari yang saya lakukan gitu. Nggak semuanya disambi gitu, kayak seolah-olah hidup tuh hanya untuk bekerja gitu. Tapi ketika emang udah bisa unplug dengan menemukan apa yang membuat kita bahagia, ya itu kita nikmatin dulu, baru kita bisa kembali lagi ke kerjaan kita gitu. Oke, baik. Luar biasa hari ini, motivasinya dapat, kemudian juga informasinya juga dapat ya. Semoga work-life balance ini bisa menjadi satu pacuan untuk kita agar bisa lebih semangat lagi. Ternyata ada lagi pertanyaannya, Kak, cara kita buat tetap memprioritaskan kerja dan ibadah gimana Kak biar seimbang? Oh, ini sudah tadi ya? Oh, udah ya? Iya, antara cara kita buat tetap memprioritaskan kerja dan ibadah gimana Kak biar seimbang begitu. Oh, ini sebenarnya belum. Tadi hanya spesifik kepada ibadah saja. Nah, ini bagaimana cara antara kerja dan ibadah itu bisa memprioritaskan itu semua. Kalau tadi kan pertanyaan sebelumnya hanya ibadah saja. Nah, ini gimana? Oke, seperti yang tadi saya udah mungkin ceritakan sekilas gitu ya. Pertama harus melihat kerja itu sebagai ibadah juga gitu. Jadi bagaimana caranya mengkolaborasikan dua kegiatan tersebut agar bisa berjalan berdampingan gitu. Karena kalau misalnya kita sangat berusaha untuk men-separate itu menjadi sesuatu yang individual, susah banget nemuin jalan tengahnya karena ya dua-duanya harus maju bersama gitu. Apalagi pekerjaan kan kita memang dituntut untuk, misalnya saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nggak bisa kayak saya egois dengan, saya kadang-kadang pengen ngaji sampai 10 halaman gitu. Padahal saya jam istirahat cuma 1 jam gitu. Tapi ya itu bagaimana caranya kita menjalankan itu berdampingan dan mengetahui koridor mana, membatasi diri. Oke, ini saatnya gue kerja, saatnya gue beribadah gitu. Dan kayak yang tadi udah saya bilang berkali-kali itu planning. When do we have our time to do this and to do that. Jadi benar-benar bisa melakukan itu secara bersamaan tanpa kayak melanggar sesuatu gitu. Oke, baik. Kuncinya adalah planning, perencanaan, kemudian juga prioritas juga tadi sempat disampaikan kamu mau prioritas mana begitu ya. Ketika kita ingin prioritas kepada agama atau ibadah kita atau pekerjaan dengan ibadah, dengan kita melakukan ibadah dan keluarga itu juga dapat memberikan efek juga kepada keluarga ya. Dan selanjutnya juga tadi bicara mengenai bagaimana membalancekan antara pekerjaan rumah dan kerjaan tadi sudah dibahas bersama Ibu atau Mbak Malinda Putri Kosaini. Luar biasa. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebagai catatan akhir di pertemuan kita hari ini, edisi 19 Mei 2021, apa yang ingin disampaikan kepada kita semua yang mendengarkan program kita hari ini sebagai penutup, sebagai closing dan rangkuman dari materi kita hari ini. Kami persilakan untuk Mbak Malinda. Oke, jadi dari yang udah mungkin saya cerita tentang pengalaman saya ya tadi, sebenarnya pesan utamanya adalah know yourself. Jadi when you know yourself, you will know apa prioritas kamu dalam kehidupan gitu. Jadi harus tahu siapa itu diri kita sendiri. Contohnya saya tuh Malinda tuh siapa di luar pekerjaan saya gitu. Jadi saya nggak bisa melulu bilang saya tuh Malinda Kaubis STO Pademangan. Itu nggak bisa didefinisikan selalu seperti itu. Harus tahu siapa sih Malinda itu secara pribadi, yaitu Malinda yang cinta keluarganya, Malinda yang menyukai hobinya, dan Malinda yang misalnya pengen berlibur ke luar negeri gitu. Jadi harus tahu
diri sendiri kita tuh siapa, dan jangan melulu mendefinisikan diri kita dengan pekerjaan yang kita lakukan. Karena ketika kita selalu mendefinisikan diri sebagai pekerjaan kita, mungkin kita akan lupa bahwa kita juga sebelum bekerja adalah diri kita sendiri yang individu yang punya tujuan hidupnya masing-masing. Gitu sih dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Malinda Putri Kusaini selaku Kepala Unit Bisnis STO Pademangan Witel Jakarta Utara. Apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga bermanfaat. Semoga dan bermanfaat, nampaknya ini juga bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk diri pribadi kita, buat ayah, buat ibu, buat anak, karena ini kita bicara tentang balance, harus ada komunikasi yang baik antara mereka sehingga bisa saling memahami, saling mengerti, sehingga terciptalah work life balance itu, beribadah, bekerja, bermain, dan tentunya semata-mata mendapatkan kemanfaatan untuk kita semua dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak untuk mitra JIC yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih juga buat Anda yang bergabung melalui Instagram IndiHome. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung juga melalui JIC Channel, dan terima kasih sekali lagi buat Mbak Malinda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, dan tentunya hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak ya, bagaimana ini bisa tercapai karena komunikasi yang baik ya, kemudian juga balance antara satu dengan yang lainnya. Dan tentunya sekali lagi untuk Anda yang ingin berlangganan internet IndiHome, silahkan langsung bisa menuju ke ini ya, outlet namanya IndiHome ya, di area-area open table di sekitaran Mitra JC biasanya ada itu ya, di pinggir-pinggir jalan. Selain itu juga yang ingin berlangganan juga Orbit, Telkom Orbit ya. Telkomsel Orbit, silakan bisa dicek websitenya di www.myorbit.id. Di situ sudah ada informasi lebih jelas ya. Gitu ya, Mbak Malinda, terima kasih. Jangan lupa ya, pasang IndiHome sama pakai Orbit. Iya. Jualan terus. Ya, demikian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.